Awal mula berdirinya batik Betawi Tronggong karena keprihatinan saya sebagai orang Betawi, di mana Betawi ada di Jakarta dan banyak batik dari berbagai daerah dijual di Jakarta. Sementara di Jakarta, waktu saya kecil sudah banyak warga di sini yang membatik, kata Laila yang juga berprofesi sebagai guru di salah satu SMK di Jakarta Selatan. Memasuki sekitar tahun 1970, keberadaan batik Betawi mulai redup pamornya. Tradisi membatik mulai hilang seiring munculnya modernisasi yang berdampak pada tenggelamnya batik Betawi di Tronggong. Namun, seiring berjalannya waktu, pada September 2012, Laila dan keluarganya menghidupkan kembali Tronggong sebagai kampung batik Betawi untuk melestarikan batik Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah batik Tronggong Cilandak, Jakarta Selatan. Ditonton terus ya videonya. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik, tak terkecuali bagi wilayah DKI Jakarta yang juga dikenal kaya dengan beragam jenis motif batiknya. Salah satunya dan sudah dikenal sejak dulu yakni batik Betawi Tronggong. Saya ingin Tronggong menjadi peserta batik Betawi. Jadi orang-orang kalau mau cari batik, ya mereka datang ke sini. Untuk mengenal lebih dekat lagi dengan batik Betawi Tronggong, kita bisa menyambangi kawasan Tronggong atau tepatnya di Jalan Tronggong 3, nomor 27C, RT 9, RW 10, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Lokasinya yang berada di antara apartemen dan sekolah internasional Jakarta International School atau yang kita singkat sebagai JIS, membuat kita mudah menemukan kampung batik Betawi Tronggong. Ini adalah proses pemanasan lilin hingga cair dengan menggunakan metode batik cap. Pemanasan lilin yakni digunakan kompor khusus dan tidak menggunakan kayu bakar lagi. Proses pengecapan satu lembar ini membutuhkan waktu 20 menit hingga setengah jam. Kain yang digunakan batik Tronggong ini langsung dikirim dari Jepara dan dalam metode pembuatannya diukur dengan spidol dan kayu. Dalam proses pembuatan batik Tronggong ini terdapat dua metode, yaitu cap dan juga canting. Dalam metode canting, pembuatan batik juga menggunakan lilin yang dipanaskan. Namun bedanya tidak menggunakan kompor yang begitu besar dengan berat 5 kg. Dalam proses pembuatan batik cap menggunakan lilin yang dipanaskan di atas kompor tembaga dengan berat 5 kg. Kompor ini adalah kompor khusus untuk pembuatan batik dan juga cap yang terbuat dari tembaga. Alat yang digunakan untuk batik cap tersedia berbagai gambar atau desain yang terbuat dari tembaga atau besi. Kampung batik Tronggong ini kalian hanya perlu mengeluarkan biaya dengan harga 125.000 sampai 500.000 rupiah jika Anda ingin membawa pulang batik cap Betawi Tronggong. Namun, jika ingin membawa oleh-oleh khas Betawi dengan batik tulisan, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek dengan harga kisaran 350.000 sampai 1 juta rupiah.
Ciri khas batik Betawi Tarogong itu yang paling banyak diminati konsumen yang motifnya ondel-ondel. Ada juga motif tebar mengkudu. Kami pakai motif tebar mengkudu karena pohonnya di sini sangat terkenal. Biasanya warga di sini bikin nasi goreng dengan daun mengkudu, bikin pepes pakai daun mengkudu, dan daunnya juga bisa dibuat buat obat-obatan. Tak lengkap jika membahas sejarah batik Trongkong namun tidak membahas sejarah daerah Cilandak. Yuk kita memperdalam sejarah daerah Cilandak. Cilandak adalah sebuah kecamatan di Jakarta Selatan, Indonesia. Kecamatan ini dilalui Kali Kerukut di tepi timur serta Kali Pesanggerahan dan Grogol di tepi barat. Kecamatan Cilandak juga dilintasi bagian selatan dari Jalan Lingkar Luar Jakarta. Nama Cilandak secara harafiah berarti Sungai Landak dalam bahasa Sunda. Kecamatan Cilandak dimekarkan dari Kecamatan Kebayoran Baru pada tahun 1974. Saat dibentuk, kecamatan ini terbagi atas dua kelurahan, yakni yang pertama Kelurahan Cipete Selatan, yang kedua Kelurahan Gandaria Selatan. Ketika itu, pada bagian selatan kecamatan yang mencakup 3 kelurahan ini termasuk dalam Kabupaten Bogor serta sebagian barat dari Kelurahan Lebak Bulus yang meliputi Kampung Bulu dan tepi kali ini termasuk dalam Kabupaten Tangerang. Kemudian pada tahun 1975 menurut dasar PPRI nomor 45 tahun 1974. Ketiga, desa berikut Kampung Bulu, tepi kali dan wilayah Kecamatan Jagakarsa yang terdiri dari 5 desa. Ini menjadi bagian dari wilayah kota Jakarta Selatan. Serta akhirnya kecamatan ini terbagi menjadi 2 kelurahan dan 3 desa. Maka pada tahun 1977 selanjutnya Desa Cilandak dimerdekakan menjadi Desa Cilandak Barat atau yang termasuk daerah Kecamatan Cilandak, Desa Cilandak Timur atau yang termasuk daerah Kecamatan Pasar Minggu. Kemudian seluruh desa-desa di Kecamatan Cilandak yang terdiri dari kelurahan dan 4 desa diubah menjadi kelurahan di awal dekade 1980-an berdasarkan PPRI nomor 25 tahun 1978. Seiring dengan adanya pembangunan perumahan, kemudian untuk melayani warga kecamatan ini pada tahun 1987, pemerintahan daerah membangun terminal Lebak Bulus serta pada tahun yang sama, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta seksi Pondok Pinang Taman Mini Indonesia mulai dibangun. Menurut Gubernur DKI Jakarta nomor 1815 tahun 1989, luas Kecamatan Cilandak adalah 18,20 km persegi. Kecamatan Cilandak berbatasan dengan Jalan Abdul Majid dan Kecamatan Kebayoran Baru di sebelah utara. Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Madia, Depok di sebelah selatan, Kali Pesanggerahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Madia, Tangerang Selatan di sebelah barat, Kali Kerukut, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Mampang Perapatan di sebelah timur. Wilayah Kecamatan Cilandak pada umumnya dapat dikategorikan sebagai daerah perbukitan rendah dengan tingkat kemiringan 0,25% dengan ketinggian tanah rata-rata mencapai 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Cilandak beriklim panas dengan suhu rata-rata per tahun 20 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan berkisar antara 80 hingga 90%. Arah angin dipengaruhi angin muson barat terutama pada bulan Mei hingga Oktober. Kecamatan Cilandak terdiri dari 5 kelurahan, yakni 1. Kelurahan Cipete Selatan dengan kode pos 12410. 2. Kelurahan Gandaria Selatan dengan kode pos 12420. 3. Kelurahan Cilandak Barat dengan kode pos 12430. 4. Kelurahan Lebak Bulus dengan kode pos 12440. 5. Kelurahan Pondok Labu dengan kode pos 12450. Di Kecamatan Cilandak terdapat beberapa museum dan mall yang ternama di Jakarta,
Di antaranya Museum Layang-Layang, Museum Basuki Abdullah, Cilandak Town Square, Pond Square, dan One Belt Park. Sekian dari kelompok 2 yang sudah menjelaskan tentang sejarah Batik Trongkong dan sejarah Cilandak, Jakarta Selatan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Tunggu kita di video selanjutnya.